Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almasya Bidari Putri, NIM 040403210099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik rasional emotif terapi. Yang pertama, terdapat pengertian. Rasional emotif terapi pertama kali dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1955. RIT merupakan bagian dari terapi kognitif yang memandang bahwa gangguan emosional sering kali berasal dari keyakinan atau pikiran irasional. Tujuan utama RIT adalah membantu individu untuk mengidentifikasi pikiran yang tidak rasional, kemudian menggantikannya dengan pikiran yang lebih logis, rasional, dan bermanfaat. Dengan begitu, individu dapat menjalani hidup yang lebih sehat secara emosional. Prinsip dasar RIT. Salah satu prinsip utama dalam RIT adalah ABC model, yang menjelaskan hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Model ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, activating event merupakan peristiwa atau situasi yang memicu respon emosi kita. Contohnya, seseorang gagal dalam ujian. Yang kedua, ada B atau belief, merupakan keyakinan atau interpretasi kita terhadap peristiwa tersebut. Keyakinan ini bisa berupa pikiran rasional atau irasional. Yang ketiga, C, consequence, merupakan konsekuensi, emosi, atau perilaku yang muncul akibat keyakinan tersebut. Yang selanjutnya, terdapat pikiran irasional atau irrational beliefs. Pikiran irasional adalah keyakinan yang tidak logis, kaku, dan seringkali merugikan diri sendiri. Albert Ellis mengidentifikasi beberapa contoh umum pikiran irasional seperti, saya harus selalu berhasil dalam semua hal. Jika seseorang tidak menyukai saya, maka saya tidak berharga. Segala harus berjalan sesuai keinginan saya atau hidup saya akan berantakan. Keyakinan seperti ini seringkali tidak realistis dan memicu emosi negatif yang berlebihan, seperti kecemasan, depresi, atau kemarahan. Teknik utama dalam RIT. Dalam RIT ada beberapa teknik utama yang digunakan untuk membantu individu mengubah pikiran irasional mereka. Yang pertama, identifikasi pikiran irasional. Terapi dimulai dengan membantu klien mengenali keyakinan yang tidak logis dan tidak mendukung kesejahteraan emosional mereka. Yang kedua, discounting atau konfrontasi pikiran irasional. Proses ini melibatkan 3 jenis pertanyaan seperti logical discounting, apakah pikiran ini masuk akal? Lalu empirical discounting, apakah ada bukti nyata yang mendukung pikiran ini? Paradigmatic discounting, apakah pikiran ini membantu saya mencapai tujuan saya atau justru menghalangi saya? Yang ketiga, ada reframing, menggantikan pikiran irasional dengan pikiran yang lebih rasional, logis, dan realistis. Dan yang keempat, ada behavioral exercise. Klien didorong untuk melakukan tindakan nyata yang mendukung keyakinan baru mereka, seperti menghadapi ketakutan atau mencoba sesuatu yang sebelumnya dihindari. Contoh dari penerapan RIT, yang A, activating event, seorang siswa mendapatkan nilai rendah pada ujian. Lalu yang B, beliefs, pikiran irasional, saya bodoh, saya pasti akan gagal dalam hidup. Yang selanjutnya, terdapat pikiran rasional seperti, saya memang tidak mendapatkan nilai yang saya harapkan, tapi saya bisa belajar lebih baik untuk ujian berikutnya. Lalu yang C, ada consequence, pikiran rasional menyebabkan emosi negatif seperti putus asa dan menyerah. Yang selanjutnya, pikiran rasional menghasilkan motivasi untuk belajar lebih baik. Dengan mengubah keyakinan irasional menjadi rasional, siswa tersebut dapat mengelola emosinya dan mengambil langkah yang lebih positif. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.